Hai, minasan konnichiwa. Musukashi Nihongo no Atsu desu. Ya, di video kali ini melanjutkan dari video sebelumnya ya. Di hari kedua saya akan membahas mengenai huruf hiragana ya. Mengenai jumlah huruf, cara menulis, tips menghafal dan seterusnya ya. Karena untuk mempelajari bahasa Jepang, huruf hiragana ini merupakan salah satu huruf yang paling penting yang harus dipelajari pertama kali ya. Jadi sebelum teman-teman mempelajari bahasa Jepang lebih jauh lagi, hal pertama yang harus dikuasai, harus dipelajari, harus dihafal adalah huruf hiragana ya. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa untuk subscribe dulu karena setiap minggunya ya saya usahakan setiap seminggu 2 kali saya akan terus membuat konten yang berhubungan dengan bahasa Jepang, terutama buku Minano Nihongo ini ya, mempelajari bahasa Jepang dari nol gitu ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Oke, langsung aja saya akan masuk ke materi huruf hiragana ya. Jadi huruf hiragana ini adalah sebuah huruf yang digunakan untuk menuliskan kosakata asli bahasa Jepang ya, termasuk nama orang Jepang. Jumlah huruf hiragana ini ada 46 huruf, dan cara bacanya hiragana ini sama seperti bahasa Indonesia. Maksudnya sama itu nggak seperti bahasa Inggris ya. Kalau misalkan teman-teman tahu bahasa Inggris kan antara tulisan dan cara bacanya kan sedikit berbeda ya buat orang Indonesia ya. Nah, dari mulai kiri atas ya saya akan bacakan satu persatu ya di sini. Mulai dari huruf A ya. A, I, U, E, O ya. Di bawahnya adalah deretan K. Ada K, Ki, Ku, Ke, Ko ya. Di bawahnya ada Sa ya. Sa, nah ini sedikit berbeda, bukan si, sa tapi shi ya. Ada hanya, ada huruf hanya di situ. Sa, shi, jadi agak sedikit tebal ya. Sa, shi, kemudian su, se, so. Ini sama ya. Yang beda cuma shi. Kemudian di bawahnya lagi deretan ta. Sini ta, berikutnya ya. Ini bukan ti tapi chi ya. Ta, chi, bukan tu, berikutnya adalah tsu ya. Ta, chi, tsu, dan te, to ya. Ini sama ya, te, to biasa. Bawahnya lagi deretan na, ada na, ni, nu, ne, no ya. Ini ya standar ya. Na, ni, nu, ne, no. Deretan bawahnya lagi deretan h ya. Ini ha, hi. Nah, di sini bukan hu tapi hu ya. Di antara h sama f ya. Penulisannya menggunakan fu seperti kata tofu gitu ya. Coba bacanya fu ya. Ha, hi, hu, he, ho. Berikutnya di bawahnya lagi adalah deretan ma ya. Ma, mi, mu, me, mo ya. Standar seperti ka atau na gitu ya. Kemudian ada bawahnya lagi ada ya ya, deretan ya, yu, yo. Ya cuma 3 ya. Ya, yu, dan yo. Karena kalau i itu pelafalannya sama dengan i. I itu mirip dengan i ya. Jadi bahasa Jepang itu nggak ada y-nya. Jadi kalau ada y dalam bahasa Jepang itu berarti i ya. Nggak ada. Kemudian y juga sama. Dalam bahasa Jepang nggak ada pelafalan y, jadinya menjadi e gitu. Di bawahnya ada deretan ra ya. Ra, ri, ru, re, ro ya. Ra, ri, ru, re, ro. Ini sedikit berbeda ya bunyinya dengan kalau orang Indonesia kan R itu benar-benar R gitu ya, ada getarannya gitu. Tapi kalau orang Jepang itu hampir nggak ada getarannya ya. Ada di ru, re, do ya. Sedikit menyerupai da ya, tapi bukan da ya, tapi da. Ada di ru, re, do gitu ya. Ada di ru, re, ro. Tapi kalau misalkan susah ya nggak apa, ra, ri, ru, re, ro ya nggak masalah gitu. Kemudian di bawahnya lagi ada wa ya, wa. Kemudian O, ini partikel O, dan terakhir huruf konsonan N ya. Nah, ini adalah 46 huruf hiragana ya yang harus dihafal. Jadi huruf hiragana cuma ada ini gitu ya. Nah, saya akan bahas juga mengenai gimana sih cara untuk menulis huruf hiragana ini satu persatu gitu ya. Urutan penulisannya itu seperti apa gitu. Ini adalah huruf hiragana ya, urutan penulisannya dari mulai A sampai terakhir N ya. Saya akan tuliskan satu persatu ya, mungkin teman-teman bisa lihat di situ ada angka 1, 2, 3. Ini adalah urutan dan juga arahnya kemana sih gitu ya. Jadi saya akan mulai dari huruf A, dan huruf A ini ada 3 coretan ya seperti yang terlihat di kiri atas teman-teman. Dari mulai kiri ke kanan ya, jadi pedomannya dari kiri ke kanan dulu. Rata-rata untuk menulis huruf hiragana ataupun kanji nantinya adalah dimulai dari kiri ke kanan ya. Oke, seperti ini. 1 ya, 3 coretan, 1, 2 ke bawah, 3. Nah, 3 yang melingkar seperti bentuk bulat ini ya. Ini adalah goresan ketiga gitu ya. Ini adalah huruf A. Kemudian huruf I ada 2 coretan ya, huruf I.
dari atas ke bawah, 1, 2. Ya, jadi dua-duanya dari atas ke bawah. Mulainya tapi dari kiri ke kanan, ya. Kemudian U. U ada 2 coretan ya, U. Sedikit di atas, satu, kemudian nah, seperti ini. Ini adalah huruf U. Kemudian E. E ini sama juga ada 2 coretan ya. 1 dan 2. Nah, agak panjang coretan keduanya ya. Jadi 1, 2. Kemudian O. O ini sedikit mirip ya, kalau pertama kali melihat O dan A sedikit mirip tapi beda ya. O ada 3 coretan dari kiri ke kanan dulu, nyamping. Oke. Kemudian ini langsung. Nah, terakhir ketiga ya. Ini adalah huruf O ya. Jadi A, I, U, E, O. Berikutnya di bawahnya adalah huruf K, Ki, Ku, Ke, Ko ya. Urutannya adalah untuk huruf K ini dari kiri ke kanan juga, tapi ke bawah ya arahnya ya. Seperti ini. Kemudian yang kedua dari atas ke bawah, yang ketiga. Nah. Jadi rata-rata biasanya kalau ada coretan kecil di kiri atas kanan atas itu biasanya terakhir, biasanya terakhir. Kemudian berikutnya Ki ya, dari kiri ke kanan dulu, dari bagian atas 1, 2, 3, baru 4. Nah, terakhir seperti itu. Ini adalah huruf Ki. Berikutnya Ku. Ku hanya 1 coretan ya. Nah, seperti ini. Bentuknya seperti K tapi tanpa ini ya. Nah, ini kalau ini kan K. Tapi tanpa ada garis lurus itu Ku ya. Berikutnya K. K ini dari atas ke bawah ya, dari bagian kiri dulu. Nulisnya dari bagian kiri ya. Ini bisa dibagi jadi 2 bagian kan. Paling kiri ada garis 1, kemudian kiri ke kanan, dan terakhir yang ini ya. Ini adalah K. Terakhir Ko. Nah, Ko ini seperti huruf I dibalik ya, bukan dibalik, ya seperti huruf I diputar. Jadi seperti ini, dari atas ke bawah ya, dan kiri ke kanan juga. 1, 2. Nah, itu. Jadi rata-rata kalau membuat pedoman pada saat mempelajari huruf hiragana ataupun nanti huruf katakana dan kanji itu biasanya dari kiri ke kanan atau enggak dari atas ke bawah. Seperti itu urutannya. Pedoman basicnya aja ya, secara general. Karena ada juga pengecualian dan segala macamnya ya. Kemudian berikutnya adalah huruf Sa ya. Oke, huruf Sa. Ada 3 coretan Sa. Dari kiri ke kanan ya, seperti yang tadi. 1, 2, 3 ya. Ada 3 coretan Sa. Kemudian Shi 1 coretan. Nah, seperti itu huruf Shi sama dengan Ku tadi 1 coretan gitu ya. Shi. Kemudian Su. Dari kiri ke kanan dulu, 1, 2. Nah, ini adalah Su ya. Kemudian Se ada 3 coretan. Kiri ke kanan dulu. 1, 2, 3. Nah, ini sedikit berbeda ya. Karena coretan kedua itu bukan dari yang kanan, tapi bukan dari yang kiri, tapi yang kanan dulu ya. Jadi ini biasanya dulu pada saat pertama kali belajar banyak salahnya di sini gitu ya. Karena ketika ada soal disuruh ngurutin urutan yang benar itu kayak gimana, biasanya suka kebalik, mana yang kedua mana yang ketiga ya. Kemudian So, ini So panjang tapi cuma 1 coretan ya. 1, udah gitu ya. Panjang tapi 1 coretan. Kemudian Ta ya. Ta di sini ada 4 coretan. Ini ya, Ta dari kiri ke kanan, kemudian atas ke bawah ya. Seperti ini. 1, 2, 3, 4 ya. Ini adalah Ta. Berikutnya adalah Ci. Ada 2 coretan ya, Ci. Dari kiri ke kanan lagi ya. 1, kemudian nah, ini yang kedua. Oke, berikutnya Tachi Tsu ya. Tsu 1 coretan. Tsu. Nah, seperti ini kurang lebih ya bentuknya. Tachi Tsu dan T 1 coretan juga ya. Nah, sekali coretan. Dari kiri ke kanan ya, langsung ke bawah gitu ya. Kemudian To 2 coretan dari bagian yang paling kiri dulu, atas ke bawah, kemudian ini yang kedua. Nah, Tachitsu Teto ya. Oke, berikutnya deretan Na ya. Ini adalah Nani nu Neno ya.
Nah, ada 4 coretan ya. Dari kiri ke kanan seperti biasa, kiri kanan atas bawah gitu ya. Kiri kanan 1 2. Nah, ini yang ketiga. 3 baru 4. Nah, di coretan kecil, garis kecil ini yang ketiga, bukan yang terakhir ya untuk na ini. Beda dengan nanti misalkan o itu yang di terakhir ya. Berikutnya ni, ada 3 coretan. Bawah ke atas dulu, kemudian baru yang bagian kanan. Dari atas ke bawah. Seperti itu. Nah, ni. Kemudian berikutnya nu ya. Ini nu. Ini coretan pertama dari atas ke bawah, kemudian ini 1 coretan ya. Nah, panjang 1 coretan. Nah, biasanya ini yang bikin bingung antara nu, na, terus ada ne ya. Berikutnya ini ada ne ya. Bentuknya juga mirip-mirip ya antara nu dan ne gitu ya. Urutannya untuk ne dari atas ke bawah dulu, set. 1, berikutnya 1 coretan panjang. Nah, sepintas mirip tapi sebenarnya berbeda ya. Tapi sama-sama ada di ekor, di ujungnya itu ada bulatan kecil itu yang ini yang banyak ada di deretan na, ni, nu, ne, no itu ya. Kemudian no ini 1 coretan. 1. Nah, ini no. Berikutnya di bawahnya lagi adalah deretan H. Nah, H nih ya. 1 2 terakhir. Nah, ini. Oke, itu H. Kemudian berikutnya hi ya. Hi 1 coretan. Nah, ini adalah hi 1 coretan. Berikutnya hu ya. Ha hi hu. Hu ada 4 coretan. Dari yang atas ya dulu. 1 2 3 4. Nah, coretan kecil-kecil gitu ya. Kemudian he 1 coretan. Nah, he dan terakhir ho. 4 coretan ya. 1 2 3 4. Nah, jadi mirip juga antara h dan ho. Ini bedanya di bagian atasnya ada 2, kalau ho ada 2, kalau h 1 gitu ya. Tapi ho ini nggak nembus ya. Ini bagian ho-nya di sini tuh bukan nembus ya. Kalau h dia nembus ke atasnya. Nah, di sini bisa dilihat sepintas mirip ya antara ho dan h, kemudian na, nu, ne, itu kan ada bulut-bulutan kecil di bagian bawah. Itu sepintas mirip dan bikin bingung biasanya kalau pertama kali belajar. Berikutnya di bawahnya lagi adalah ma ya, deretan ma. Ada 3 coretan ma. 1 2 3 ya. Ini adalah huruf ma. Berikutnya mi 2 coretan. 1 2 ya. Ini mi. Kemudian mu ada 3 coretan dari kiri ke kanan dulu. 1 2 terakhir coretan kecil di atas 3 ya. Kemudian berikutnya me 2 coretan. 1 2. Nah, me ini juga mirip dengan tadi huruf apa tadi? Huruf nu ya. Nu ini. Huruf nu ini tadi mirip ya dengan me. Kemudian dengan no juga agak mirip-mirip juga ya. Jadi jangan sampai terbalik ya. Oke, berikutnya mo ya. Mo ini juga ada 3 coretan ya. Dari atas ke bawah dulu. 1 2 3. Nah, ini juga yang banyak salah ya biasanya untuk urutannya. Rata-rata karena sebelum-sebelumnya seperti ma itu kan dari kiri ke kanan dulu. Sedangkan mo itu dari atas ke bawah dulu ya. Itu yang banyak membuat bingung dan kadang salah ketika ada soal urutan yang benar itu yang mana gitu ya. Nah, itu untuk urutan ma, mi, mu, me, mo ya. Kemudian berikutnya ya, yu, yo. Ya ada 3 dari kiri ke kanan. 1, kemudian centangnya dulu sedikit. 2 dan terakhir 3. Nah, oke, untuk ya. Kemudian berikutnya yu ya. Ada 2 coretan. 1 2 ya. Tembus ya. 2. Kemudian terakhir yo 2 coretan. Yo. Nah, ini nggak tembus ya. Yo. Nah, seperti ini. Ya, yu, yo. Oke. Berikutnya deretan ra, ri, ru, re, ro ya. Ra ada 2 coretan. 1 2. Nah, ini adalah huruf ra. Berikutnya ri 2 coretan, mirip seperti i tapi panjang sebelah kanan ya. 1 2. Nah, kalau i tadi kan dua-duanya pendek. Berikutnya ru. Nah, ini seperti ini 1 coretan. Oke, berikutnya adalah
re ya, re 2 coretan dari atas ke bawah dulu. 1 2. Nah, berikutnya do. Nah, do ini mirip juga dengan ru ya. Do dan ru mirip, hanya beda nggak ada di ekornya, nggak ada bulatan dikit ya. Dia seperti ini biasa. Kemudian berikutnya wa ya, dari atas dulu. 1 2. Wa ini juga jangan sampai terkecoh karena ada juga yang mirip dengan huruf ne tadi ya. Huruf ne. Nah, tadi huruf ne ya mirip seperti ini kan. Seperti ne ini wa-nya. Dia ada bulatannya, sedangkan di wa itu nggak ada bulatannya. Berikutnya o. O ini partikel ya, partikel o. Ya, di kiri kanan dulu. 1 2 3 ya. Ini adalah o. Dan terakhir n ya, di sini n ini hanya 1 coretan. Nah, seperti ini. Huruf n. Nah, jadi ini adalah huruf hiragana ya, cara menulisnya, urutan penulisannya. Ini cukup penting ya untuk teman-teman ketahui, untuk teman-teman hafal juga ya, baik urutan penulisannya maupun bentuknya gitu ya. Nah, berikutnya bagaimana sih caranya untuk menghafal huruf hiragana ini? Nah, gampang sebenarnya. Yang penting teman-teman latihan menulis ya, menulis huruf hiragana tersebut. Jadi teman-teman tulis saja huruf A, I, U, E, O dan seterusnya ya, tulis berulang-ulang gitu ya sampai teman-teman lancar menulisnya ya. Kemudian latihan membaca ya, dibaca juga, jadi jangan cuma tulis, karena kalau nulis itu menghafal dengan tangan, membaca menghafal dengan mata ya. Karena kadang ada orang tahu ini tulisan A, ketika ditutup suruh nulis dia bingung gitu ya. Jadi usahakan menghafal dengan mata, juga menghafal dengan tangan. Banyak latihan menulis dan latihan membaca. Oh ya, di sini juga saya akan menyiapkan kuis juga di deskripsi, kalian bisa cek di situ, kalian bisa coba latihan huruf hiragana untuk membaca ya. Di situ nggak ada latihan menulis, jadi hanya membaca. Misalkan huruf ini bacanya apa, ini bacanya apa, itu kalian bisa latihan melalui kuis yang ada di kolom deskripsi, kalian bisa cek di situ. Nah, jadi itu adalah 46 huruf hiragana yang harus teman-teman hafal. Saya rasa nggak mudah juga untuk menghafalkan huruf hiragana tersebut, terutama buat teman-teman yang baru mempelajari bahasa Jepang ya. Jadi sering-sering latihan, buat tempelan di kamar, saya rasa itu cukup efektif ya. Sebisa mungkin teman-teman bisa melihat gitu ya. Jadi jangan cuma membaca terus udah. Tapi kalau dulu yang saya lakukan adalah menempel di kamar dengan huruf-huruf hiragana. Ketika masuk kamar jadi tahu, otomatis akan melihat kan, oh ini huruf A, ini K, ini isu, ini ma dan seterusnya gitu ya. Jadi itu cukup efektif ya, karena kita bisa menghafal tanpa ada effort ya, tanpa harus buka HP dulu, kita buka catatan, hanya melihat dinding kamar udah bisa langsung latihan di situ gitu ya. Jadi ya itu yang salah satu cara yang dulu yang saya lakukan gitu untuk menghafal huruf hiragana di awal gitu ya. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk pembahasan mengenai huruf hiragana ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi teman-teman bisa mempelajari huruf hiragana ini ya, seenggaknya dalam waktu 1 minggu ke depan teman-teman udah harus bisa hafal huruf hiragana ini ya. Sering-sering latihan menulis ya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Mata.